Halo teman-teman, selamat datang di channel Indonesia. Masjid Nabawi merupakan tempat paling suci kedua setelah kedua yaitu Masjidil Haram di Mekah. Masjid yang terletak di kota Madinah ini menjadi salah satu destinasi yang biasa dikunjungi umat Islam tatkala menunaikan ibadah haji atau umroh karena keutamaannya. Selain itu, kubah hijau yang menjadi ikon Masjid Nabawi menjadi lokasi makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah awal dibangunnya Masjid Nabawi beserta keutamaan sholat di dalamnya. Sejarah dibangunnya Masjid Nabawi. M. Irawan dalam buku Keajaiban Masjid Nabawi mengatakan bahwa Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun Rasulullah setelah Masjid Quba. Masjid Quba didirikan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara itu, Masjid Nabawi dibangun Rasulullah SAW sesudah beliau tiba di Madinah. Lokasi Masjid Nabawi sebelumnya merupakan tempat penjemuran buah kurma milik dua anak yatim yang bersaudara bernama Sal dan juga Suhail. Tempat tersebut kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan sebuah masjid. Masjid Nabawi dibangun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dengan bantuan para sahabat dan kaum Ansar pada 664 Masehi. Pada mulanya, Masjid Nabawi hanya berukuran sekitar 50 kali 50 meter dengan tinggi atap 3,5 meter dengan sisi tembok terbuat dari batu bata dan tanah serta atap dari daun kurma. Pada bagian samping, ada salah satu sisi masjid dibangun rumah atau kediaman Rasulullah SAW. Kediaman beliau berukuran kecil dan jauh lebih sederhana dari masjid itu sendiri. Hanya saja bangunannya sedikit lebih tertutup. Adapun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dinding kamar Rasulullah SAW diperbaiki dengan bangunan permanen. Terdapat bagian yang digunakan sebagai tempat tinggal para fakir miskin yang tidak mempunyai rumah. Perbaikan dan perluasan Masjid Nabawi. Saat ini, Masjid Nabawi menjadi pusat dari ibadah dan kegiatan keagamaan bagi umat Islam dari seluruh dunia. Hal ini tak lepas dari perbaikan atau renovasi dan perluasan masjid yang dilakukan beberapa kali. Menurut buku sejarah terlengkap peradaban Islam, karya Abdul Syukur Al-Azizi, Masjid Nabawi mengalami perbaikan pertama kalinya pada tahun keempat Hijriah. Setelah itu, masjid ini mengalami beberapa kali perbaikan dan perluasan. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW memperluas Masjid Nabawi dengan menambahkan masing-masing 20 hasta untuk panjang dan lebar masjid. Hal tersebut dilakukan dengan lantaran semakin banyak jumlah umat muslim pada saat itu, sehingga masjid menjadi penuh. Pada zaman modern, Raja Fahd bin Abdul Aziz memiliki peran yang cukup besar dalam perbaikan dan perluasan Masjid Nabawi, sehingga kini Masjid Nabawi memiliki luas mencapai 165.000 meter kubik dengan 95 pintu dan 10 buah menara. Masjid Nabawi sekarang mampu menabung dengan jumlah jamaah sekitar 535.000 orang. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi.
Salah satu hal yang menjadikan Masjid Nabawi banyak dikunjungi umat muslim di seluruh dunia adalah keutamaan sholat di Masjid Nabawi yang tidak seperti masjid-masjid pada umumnya. Melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ternyata memiliki pahala yang jauh berkali-kali lipat dari sholat di masjid lainnya. Hal ini disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjidil yang lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Abu Bakar Al-Ghazali dalam buku Ensiklopedia Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan keistimewaan khusus di Masjid Nabawi dengan adanya Raudah atau Taman Mulia, dan hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Di antara rumahku dengan mimbarku terdapat salah satu raudah atau taman dari taman-taman surga." Hadis riwayat muttafaq alaih. Raudah disebut sebagai tempat yang paling mulia dan istimewa, sebab di tempat inilah Rasulullah SAW beribadah, menerima wahyu, dan juga berdakwah. Dan itu dia sejarah singkat tentang dibangunnya Masjid Nabawi ini, yang tentunya menjadi harapan setiap orang agar bisa beribadah di tempat paling istimewa di Madinah ini. Dan teman-teman di rumah bisa mengetahui hal-hal yang lebih menarik lainnya tentang agama Islam di dalam channel Indonesia. Yang penting teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya, dadah.